adalah hanya petak bloknya kecil-kecil di otomatis terbuka karena headway-nya bisa 2 menit, 3 menit, 4 menit, umumnya di bawah 10 menit. Tapi kalau otomatis tertutup, itu adalah untuk kereta api jarak jauh. Sebelum melanjutkan videonya, saya harap Anda tekan like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan semoga Anda yang menonton sampai akhir dimudahkan rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga semuanya rekan-rekan selalu berbahagia, dipanjangkan usianya, dimudahkan rezekinya. Kali ini bertemu kembali dengan dalam bidang perkeretaapian, khususnya dalam judul jenis hubungan blok. Pesan saya jangan di skip, karena kalau di skip nanti ada yang terlewat. Kita mulai dari jenis hubungan blok, yaitu apa sih jenis hubungan blok? Hubungan blok adalah hubungan antar dua stasiun untuk bisa masuk ke petak blok 1 dalam proses kereta api. Hubungan blok adalah hubungan antar dua stasiun dalam proses perjalanan kereta api atau suatu kereta api agar bisa masuk ke petak blok 1. Nah, di dalam GPK atau grafik perjalanan kereta api, dulu itu sebelum tahun 96 itu memang belum ada otomatik, ataupun ada otomatik itu belum diklasifikasikan. Mulai tahun 96 kebetulan saya bekerja di bidang GPK di kantor pusat PTK Bandung, sehingga mulai GPK tahun 96 ini jenis hubungan blok itu dipilah-pilah menjadi 2 bidang, yaitu jenis hubungan blok manual dan jenis hubungan blok otomatik. Kemudian karena saya juga ikut menyusun Undang-Undang 23, PP 72, Peraturan Menteri dan sebagainya yang terkait dengan perkeretaapian, termasuk jenis hubungan blok itu di PP Peraturan Pemerintah tahun 2009, yaitu PP 72, yaitu tentang lalu lintas kereta api. Jenis hubungan blok ini ada di pasal 17. Nah, di dalam pasal 17 ini dibagi 2, yaitu jenis hubungan blok manual dan jenis hubungan blok otomatik. Nah, hubungan blok manual ini apa sih? Kenapa disebut manual? Yaitu karena proses hubungan bloknya secara manual, yaitu pertama minta aman atau minta blok antar dua stasiun operasi bersebelahan. Kemudian ada nomor 2 itu memberi blok atau memberi aman. Ketiga, warta lepas atau warta berangkat. Kemudian keempat, warta masuk. Kemudian nomor 5, selalu ada buku catatan, yaitu yang di perkeretaapian atau di PTK itu buku WK. Kemudian 6 adalah pemberi aman atau pengatur, maaf itu tadi mestinya ini pengatur perjalanan. 6, pengatur perjalanan kereta api atau PPK yang memberi aman sebetulnya adalah tanggung jawab tentang urusan perjalanan kereta api bagi kereta api yang tadi diminta aman atau minta blok. Kemudian dalam pelayanan sinyal untuk kereta api langsung di suatu stasiun, dia
Atau kalau ada urut-urutan pelayanan sinyal untuk suatu kereta api, wajib yang terjauh dulu. Artinya kalau kereta api langsung di suatu stasiun itu harus sinyal terjauh dulu, yaitu sinyal keluar, kemudian sinyal masuk, kemudian sinyal muka. Nah, ini tidak bisa ditawar. Ini kenapa harus dilayani yang terjauh dulu, kemudian kapan sih kenapa harus terjauh gitu? Kalau kenapa harus terjauh dulu? Pertama, sinyal keluar yang ada di stasiun, seandainya saya menjadi pengatur perjalanan kereta api atau PPKA, pertama, karena sinyal keluar yang ada di suatu stasiun itu bukan kekuasaan saya, karena kuncinya ada di stasiun sebelah. Sehingga kalau seandainya sinyal masuk dulu yang ditarik aman, kemudian sinyal keluar, padahal sinyal keluar belum diberi blok atau belum diberi aman oleh stasiun sebelah, maka nanti kereta apinya akan mendadak berhenti. Alasan kedua kenapa sinyal terjauh dulu, karena sinyal keluar itu tidak ada hubungan indikasi dengan sinyal masuk. Ada lagi yang suka diingatkan oleh oleh pejabat-pejabat PTKA atau pengajar juga, kapan sih suatu kereta api boleh diwartakan masuk? Yaitu coba perhatikan teman-teman di PTKA yang sampai sekarang ada di suatu stasiun itu ada seseorang yang pakai topi atau pet merah, maka kalau kereta api lewat itu atau berhenti, maka dia menunjuk semboyan akhiran. Kalau sudah ada semboyan akhiran, maka boleh mewartakan masuk. Atau kalau ditanya gitu, kapan sih suatu PPKA, seseorang PPKA boleh mewartakan masuk? Maaf, boleh memberi aman, bukan mewartakan. Kapan PPKA boleh memberi aman? Jawabannya itu adalah apabila di buku wartaka ini sudah tertulis kereta, ada angkanya, ada jamnya, jam masuk. Jadi tinggal ada sudah tanda tangan PPKA, maka boleh memberi aman atau memberi blok. Yang kedua adalah hubungan blok otomatik. Hubungan blok otomatik ini jadi tanya jawab keamanan atau tadi seperti minta blok, minta aman, memberi aman, warta lepas, warta masuk itu sudah tidak ada, sehingga sudah dijadikan satu dengan pembentukan root, karena namanya juga otomatik gitu ya. Kemudian otomatik itu ada dua, jadi manual itu ada manual hubungan blok telepon, kemudian itu biasanya di lin cabang, rangkaiannya beroperasi hanya satu rangkaian, jadi tidak perlu pakai persinyalan, cukup telepon saja. Yang kedua hubungan blok telegraf, yang ketiga adalah hubungan blok elektromekanik, itu mulai pakai blok. Kalau hubungan blok itu belum diklasifikasikan dengan blok. Kemudian hubungan blok elektrik itu yang manual. Itu semuanya sekali lagi di KPK itu ada tanda-tandanya untuk setiap jenis hubungan blok, termasuk nanti ini yang berikutnya adalah yang tadi pertama manual, yang kedua adalah otomatis. Hubungan blok otomatis ini adalah otomatis tertutup dan otomatis terbuka dan moving block. Otomatis tertutup itu adalah untuk kereta api jarak jauh.
Kemudian otomatis terbuka ini adalah untuk kereta api komuter. Jadi bedanya adalah hanya petak bloknya kecil-kecil di otomatis terbuka karena headway-nya bisa 2 menit, 3 menit, 4 menit, umumnya di bawah 10 menit. Tapi kalau otomatis tertutup, itu adalah untuk kereta api jarak jauh. Headway-nya umumnya mulai 5 menit sampai bisa 10, 11, 12, dan sebagainya. Kemudian moving block. Sekarang itu di Indonesia sudah ada moving block, atau yang kalau yang di atas tadi dari mulai hubungan blok telegraf, blok elektromekanik, hubungan blok manual elektrik, itu sinyalnya fixed block. Jadi fixed block itu sinyal masuk, sinyal keluar, dan sinyal blok ada di sebelah kanan dari arah perjalanan kereta api. Tapi moving bloknya yang bergerak, sehingga tidak ada sinyal di pinggir atau di sisi kanan kereta api dari arah masinis, itu tidak ada. Dasarnya adalah masinis membaca di kabin masinis ada sinyal, tapi di kabin itu pakai peralatan baik di trek maupun di sarana, itu balis namanya. Saya kira untuk hari ini adalah jenis hubungan blok. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.